Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan ke-31 kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Khattab rahimahullah. Masuk di bab yang belum sebutkan di sini, bab at-tanazu' fil amal. Ini bab yang memegang sebelum terakhir. Hanya ini saja, karena setelahnya tinggal dibaca. Ini hanya bab ini yang perlu untuk pahami. Bab at-tanazu'i fil amal. Bab berselisih dalam beramal. Bertikai. Wah, ini susah ini. Tanazu'. Dalam beramal. Untuk memahaminya adalah perhatikan hakikatnya. Kenapa dinamakan tanazu'? Beliau bilang ayyataqaddama amilan. Ada dua di depan amil. Tahu amil? Tahu ya amil ya? Ada dua di depan amil. Atau aksar, atau lebih dari dua. Wa yata'akhkhar ma'mul. Dan ada ma'mul yang diakhirkan. Satu, fa'aksar atau lebih. Wa yakunu kullu wahidin minal awamil al-mutaqaddimah. Dan setiap salah satu dari amil-amil yang terlewat, yatlubu dhalikal mutaakhir. Menginginkan itu yang di akhir. Paham ya? Contoh, tanazu, hakikat. Di depan ada dua amil. Anggap, misalnya, darabtu wa. Kan ada dua amil. Harus ada dua. Darabtu wa fariha. Wa fariha Zaid. Darabtu ini namanya amil. Fariha ini namanya apa? Amil. Berarti ada berapa amil? Dua. Zaid ini namanya apa? Ini disebut ma'mul. Ini yang disebut dengan ma'mul. Lihat hakikatnya. Ada berapa amil di depan? Dua. Paham kan? Di belakang ada berapa ma'mul? Satu. Paham? Semua dari amil di depan menginginkan ini yang di akhir. Paham? Darabtu butuh apa? Maf'ulun bi. Fariha butuh apa? Fa'il. Semuanya mau Zaid. Fariha mau Zaid sebagai fa'il. Darabtu mau Zaid sebagai apa? Maf'ulun bi. Tanazu, berselisih. Siapa yang kita kasih? Siapa yang beramal? Paham? Paham kan? Kalau antum baca Zaidan berarti siapa yang beramal? Kalau antum baca Zaidun berarti kalian beramal. Paham? Tidak ada perselisihan. Antum mau amalkan apa saja terserah. Keharusannya bacaan yang diikuti. Paham? Terserah antum mau amalkan yang mana saja. Jelas ini? Dari dua amil itu di depan. Terserah. Yang mana antum amalkan, itu yang antum baca. Dipahami? Itu tahap pertama. Tahap kedua, yang utama mana? Berselisih antara Kufah dan Basrah. Paham kan? Orang Basrah bilang yang beramal yang pertama, kan dia duluan. Dia duluan tahu. Ya enggak Wahyudin? Kan yang duluan itu adalah yang punya hak. Ini kan barang mubah. Siapa yang duluan? Dia enggak. Orang Basrah. Orang Kufah bilang tidak. Yang beramal yang kedua.
Karena dia yang paling dekat. Nah, demikian pula atau sebaliknya. Kalau orang Kufa bilang yang pertama, orang Basra akan bilang yang kedua. Alasan yang sama. Yang mau mengamalkan yang pertama kan dia bilang duluan, yang mengamalkan yang kedua dia bilang dia yang paling dekat. Biar kamu duluan, tapi ini tetangga dekatnya lebih berhak. Tangganya yang utama ini, yang utama yang diperselisihkan. Kalau dia dua-duanya boleh beramal, terserah mau amalkan yang mana. Paham? Jadi tahap pertama, kalau dia berselisih, memperebutkan satu, dan Wahyudi Ilyas memperebutkan satu orang. Paham kan? Koname maksudnya. Iya. Paham? Siapa yang berhak? Salah satunya boleh, kan begitu? Ya, yang lebih utama siapa? Itu pembahasan kedua. Pembahasan ketiga yang terakhir. Inilah pembahasan tanazul, 3 tahap. Ketiga yang terakhir. Kalau antum amalkan yang pertama, yang kedua antum kasih apa? Kalau antum amalkan yang kedua, yang pertama kasih apa? Kan sama-sama butuh. Harus ada antum kasih. Itu pembahasan terakhir. Nah sekarang, kalau antum amalkan yang pertama, yang kedua boleh dikasih semua yang dia butuhkan. Saya beramal, kau butuh apa? Saya kasih. Butuh marfu, saya kasih. Butuh mansub, saya kasih. Butuh majrur, kasih. Kasihnya berupa apa? Domir. Kan ini kan saya sudah ambil. Antum dikasih apa? Domir. Dibang. Jadi Zaidan dibaca Dorobtu wa fariha Zaidan. Yang beramal siapa? Dorobtu. Berarti Fariha kasih siapa? Kasih dia domir. Kasih. Kamu butuh apa? Oh Fariha butuh apa sekarang? Marfu. Sebagai Pak Fa'il. Kasih dia domir. Berarti dalam Fariha ada domir apa? Musnad takdirnya huwa. Kembali ke Zaid. Kok kembali ke setelahnya? Boleh nggak? Boleh karena asalnya di depan. Kan Zaid di mana? Memang lafadznya di sini, tapi kedudukannya di mana? Kan kedudukannya di sini. Berarti ini domir dulu kembali ke sini kedudukannya, walaupun lafadznya di sini. Boleh nggak begitu? Boleh nggak itu? Apakah tidak melanggar? Tidak melanggar. Kan begitu kan? Karena memang dia di depan asalnya, kemudian dikebelakangkan apa? Lafadznya. Dia butuh marfu mansub dikasih. Misal antum balik ini kata. Antum bilang Fariha wa dorobtu Zaidun. Antum baca begitu kan? Fariha wa dorobtu Zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'ilnya apa? Fariha. Berarti antum amalkan yang pertama. Yang kedua kasih apa? Domir. Kasih dia hu. Dorobtuhu. Kan begitu jadinya. Kalau antum bilang ini Fariha wa dorobtu. Kan begini. Wa dorobtu Zaid. Kalau antum baca Zaidun, Pak, antum kasih kedua domir. Tanya, Fariha beramal pada Zaidun. Zaidun, ya kan? Fa'il. Yang kedua kasih apa? Tanya, butuh apa? Dia bilang butuh mansub. Kasih domir. Fariha wa darabtuhu Zaidun. Hu kembali mana? Zaid. Bisa? Bisa. Karena saya Zaid di sini. Sama. Ya kan fa'ilnya Fariha. Berarti asalnya di mana? Di sana. Lafadznya di belakang kan. Boleh kembali begitu? Boleh. Kalau dia butuh majrur, kasih. Antum misalnya katakan ya, darabtu wa marartu. Paham kan? Zaid misalnya. Antum bilang Zaidan. Antum bilang marartu bihi Zaidan. Kasih semuanya. Pokoknya kau butuh apa, saya kasih. Paham? Itu kalau antum amalkan yang keberapa? Yang pertama. Kalau diamalkan yang kedua, ini yang bermasalah. Paham? Contoh sekarang, antum amalkan yang kedua, dorobtu wa fariha Zaid. Antum baca apa amalkan yang kedua? Zaid. Paham kan? Yang pertama tanya butuh apa? Paham kan? Kalau dia butuh marfu, kasih.
Kalau dia butuh mansub dan majrur, mohon maaf tidak kasih. Kenapa bisa? Karena gini, kalau baca Fariha Zaidun, antum kasih dia, ya kalau ini tuh ya saham tuh. Sahabat tuh, ini doroba. Bang ini apa? Doroba. Supaya nampak saya kasih musara saja, supaya bisa nampak nanti yang dikasih. Zaidani. Doroba wa Fariha Zaidani. Antum amalkan Fariha pada siapa? Zaidani. Yang pertama butuh apa? Fa'il. Kasih. Lihat, kalau dia butuh marfu apa? Kasih. Berarti aku bilang apa? Doroba. Bang, domir alif kembali kemana? Kemana? Apakah bisa domir kembali ke setelahnya? Secara lafaz, secara makna ini bisa. Tempatkan kembalinya domir. Ini masuk tempat yang melanggar. Tapi bisa dikasih. Kasih, darurat. Dia butuh darurat. Tidak bisa hidup tanpa itu baik. Di sini kita melanggar marfu. Kenapa? Darurat, kasihan. Kasih kalau marfu, darurat. Kalau masuk, itu kan bukan kebutuhan pokok. Kalau dia bilang sudah dorob tu, sudah ada fa'ilnya, antum kasih nggak maf'ulnya kembali ke sini? Antum bilang dorob tuhuma, kasih? Nggak kasih, karena maf'ulun bi apa? Fatlah, itu kan pelengkap. Mohon maaf kalau pelengkap saya tidak kasih. Itu kan hanya bukan kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan pokok apa? Kasih walaupun melanggar. Boleh melanggar? Boleh karena apa? Darurat. Kalau tidak kasih dia akan mati. Paham kenapa? Jadi ini saja. Ini antum tahap ketiga. Antum amalkan yang pertama, yang kedua kasih semua yang dia butuhkan. Antum amalkan yang kedua, yang pertama hanya boleh dikasih siapa? Marfu, mansub, majrur tidak. Dipahami ini? Sudah? Abdillah? Yakin? Arif? Siapa yang belum? Paham berarti? Selesai pelajaran mutammimah kalau ini selesai. Iya kan ini paling sulit dipikirkan. Berselisih dalam beramal. Berselisih dalam beramal. Ya, sudah ya? Saya baca ulang. Wa haqiqatu haqiqatnya. Ayat taqaddam amilan, ada dua amil di depan. Aksar atau lebih. Wa ta'akhir ma'mul, dan ada ma'mul diakhirkan. Fa aksar atau lebih. Wa yakunu kullu wahidin minal awamil mutaqaddimah yatlubu dzalikal mutaakhir. Semua amil yang telah lewat menginginkan itu yang di akhir. Nah, qauli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, atuni ubrik alaihi kitra. Kata kitra itu direbutkan oleh atuni dan ubrik. Dipahami nih? Kita baca begitu dulu. Jadi itu kata kitra direbutkan oleh siapa? Atuni dan ubrik. Atuni butuh maf'ulun bi, ubrik juga butuh maf'ulun bi. Wa dorobani wa akramtu Zaidan. Dorobani butuh apa? Fa'il. Dorobani butuh apa? Fa'il. Wa akramtu butuh maf'ulun bi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Lihat. Sholli, sallim, barik butuh kepada ala sayyidina. Paham? Jumlah jar, majrur. Berarti ada berapa amil? Berapa? 3. Kata baru. La khilafa. Tidak ada perbedaan. Fi jawazi ayyil amil ini awil awamil syi'ta. Tidak ada perbedaan akan bolehnya beramal dari yang mana saja dari dua amil itu atau dari amil-amil itu yang antum inginkan. Wa innama al-khilafu, dan tiada lain perselisihannya adalah fil aula, yang paling utama. Kalau antum ambilkan yang mana saja terserah. Yang diperselisihkan yang mana? Yang paling utama. Faktarul basriyuna i'malat tsani likurbih.
Orang-orang Basro memilih diamalkan yang kedua karena dekatnya. Waqtarul kufiyuna imal al-awwal lisabakih. Sementara orang Kufa mengatakan beramal yang pertama karena dia lebih duluan. Sama-sama kuat alasannya. Makanya sekarang kita tidak bahas perselisihan Kufa dan Basro. Yang sekarang ini keharusannya. Makanya kata belum. Fa'in a'mal tal awwala. Kalau antum amalkan yang pertama. Di atas pendapat siapa? Di atas pendapat siapa? Kufa. Ya, orang-orang Kufi. Ya. A'mal tatani fi domiri dalikal ismil mutanaza'fi. Antum amalkan yang kedua pada domir isim yang diperselisihkan padanya. Paham ini? Pokoknya tidak pandang bulu. Amalkan pada domirnya. Nah, kataku antum contoh katakan. Koma wa ada akhwak. Akhwak sebagai apa? Akhwak sebagai apa? Fa'il. Kan itu isim mutanna. Dihilangkan alifnya kan dia mudhaf kepada kaf. Paham? Akhlak fa'il. Fa'ilnya siapa? Koma. Yang kedua antum kasih apa? Domir. Mana domir ini? Itu alif. Dipahami nih? Kasih fa'il. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'ilnya siapa? Doroba. Iya kan? Yang kedua antum kasih apa? Domir. Mana? Wa darabani wa akramtuhu ma akhlaq. Yang beramal pada akhlak siapa? Hah? Doroba. Akramtuhuma antum kasih apa? Domir. Mana itu? Huma. Kasih. Wa marrobi wa marortu bihima akhlak. Lihat. Akhlak apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Marro. Yang kedua antum kasih apa? Domir. Mana itu? Bihima. Kasih semuanya. Majrur. Lihat. Wallahumma salli wa sallim alaih. Wa barik alaih. Ala Muhammadin. Yang beramal siapa ini? Ala Muhammadin. Salli. Kenapa ditahu? Karena dia tidak ada kan? Yang dikasih domir siapa? Yang kedua mana itu? Wasallim alaih. Dikasih kan? Wabarik alaih. Dikasih? Dikasih. Berarti yang beramal pada ala Muhammad? Salli. Jelas? Itu dia. Domir J. Wa in a'mal tatani. Kalau antum amalkan yang kedua. Ini yang masalah. Masalahnya kembalinya domir tidak tepat. Fa ini tajal awwalu ila marfu'in martah. Kalau yang pertama butuh kepada marfu fa'il maksudnya, maka antum kasih dia berupa domir. Kalau butuh marfu, kasih dia berupa apa? Domir. Takul, lihat antum katakan koma wa ada akhlak. Siapa yang beramal pada akhlak? Ada. Antum kasih apa koma? Kasih apa koma? Domir. Mana? Alif. Alif kembali ke mana? Akhlak. Boleh? Asalnya tidak boleh. Karena domir tidak pernah kembali ke setelahnya. Pasti ke sebelumnya. Ini masalahnya lafaznya memang sudah setelahnya. Asalnya tidak boleh. Tapi sini kenapa boleh? Darurat. Kebutuhan pokok, saudara. Ini adalah kebutuhan apanya? Pokok. Namanya fi'il butuh. Namanya fi'il butuh. Fa'il. Harus dikasih. Karena kalau tidak, mati. Paham kan? Jelas? Kasih. Wa ini taja ila mansubin. Dan jika dia butuh kepada mansub. Au majrurin. Atau kepada majrur. Hadap tahu. Kamu hilangkan dia. Paham? Kamu hilangkan dia. Tidak boleh dikasih. Kal ayat ini seperti ayat. Coba antum lihat ayat tadi. Atuni. Obrek alaihi kitro. Yang beramal pada kitro siapa? Obrek. Kan begitu. Antum amalkan yang kedua. Yang pertama antum kasih apa? Adakah domirnya? Wa atunihi. Tidak ada kan? Domir yang kembali kepada apa? Kitro. Tidak kasih? Tidak. Dipaham? Itu ayat. Tapi dalam ayat itu juga
bisa saja kitro itu adalah maf'ulun bihi apa? Atuni yang pertama. Yang kedua kasih apa? Domir. Mana domirnya? Alaihi. Kan ubri alaihi. Bisa saja begitu. Iya kan? Dikasih domir apa? J. Tapi belum bilang itu seperti dalam ayat. Ayat itu diamalkan yang kedua. Dan yang pertama tidak dikasih. Dipaham kan? Ya, dia belum bilang kalau dia bilang wa in amarta tsani wa in taja ila awal ila marfu'at marta. Tadi kan? Terus wa in taja ila mansubin au majrur hadaf tahu kal ayat. Kamu hilangkan seperti apa? Ayat. Di ayat itu berarti diamalkan yang kedua, domirnya dihilangkan kepada yang pertama. Tidak dikasih. Karena atuni butuh maf'ulun bih. Dipahami? Jadi caranya nanti itu jangan uraikan dulu di contoh di atas. Setelah antum selesai masalahnya ini semuanya, baru antum berikan contoh. Jadinya mudah. Wa qaulika dan perkataan antum. Dorobtu wa dorobani akhwak. Akhwak. Siapa yang beramal? Dorobani. Dia butuh apa? Fa'il. Antum kasih apa dorobtu? Tidak ada. Paham? Karena kalimatnya sudah sempurna. Fi'il kalau sudah punya fa'il, sempurna. Tidak butuh lagi dia apa-apa. Iya kan? Maf'ulun bihi itu kan apa? Fatlah. Kebutuhan bukan kebutuhan pokok. Wa marortu wa marrobi akwak. Siapa yang beramal pada akwak? Marro yang kedua. Marortu antum kasih apa? Tidak ada. Padahal dia butuh domir apa? Majrur. Kan seharusnya kan wa marortu bihima wa marrobi akwak. Seharusnya begitu. Tapi karena itu domir majrur tidak jelas. Selesai tanazu. Inilah pembahasan yang menakutkan di sini. Alhamdulillah. Paham kan? Setelah itu bab ta'ajub. Bab dia bertakjub. Takjub. Silakan langsung. Dan kedua saudaramu memukul saya. Dorob itu kan saya memukul. Wa dorobani akwa. Dua saudaramu memukul saya. Ini kan maf'ulun bih. Kan fa'il tetap dahulu kan. Ya kan? Bab ta'ajub. Bab takjub. Paham kan? Tahu takjub? Kagum. Atau apa lagi? Apa kagum? Apa? Terkesima. Umpama betul. Masya Allah. Itu namanya takjub. Bahasa Arab takjub. Kita bilang takjub. Pakai kaf. Pakai kaf. Pakai kaf. Dipaham kan? Takjub. Takjub ini yang belum katakan di sini ini adalah sigo yang kiasi. Karena takjub itu banyak lafadznya. Ada yang kiasi, ada yang simai. Simai itu didengar dari orang Arab. Paham kan? Seperti lafaz-lafaz yang tidak disebutkan di sini adalah subhanallah. Paham kan? Itu lafaz-lafaz takjub. Atau kadang orang bilang Allahu Akbar. Dia takjub. Paham kan? Itu namanya apa? Yang kias simai. Didengar dari orang Arab. Takjub. Demikian pula selain Arab banyak. Nah, mamai. Benar dia takjub kan? Iya enggak? Orang mana itu? Papua. Kalau dia takjub terhadap sesuatu, mamai. Paham kan? Iya. Jelas kan? Iya. Macam-macam. Kalau simai kan banyak. Simai apa? Banyak. Makanya enggak dimasukkan kalau yang simai. Karena lafadznya banyak, tidak terbatas, tergantung daerah. Iya kan? Tergantung daerah. Itu tadi daerah Papua. Kalau Ambon, mamai juga. Baik. Kalau NTT? Oh, sama juga. Oh, mamai begitu ya. Baik. Kalau Aceh? Oma. Oh, sama ya, mamai juga. Oma. Masya Allah. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Iya.
Kalau orang Makassar, Patri? Oh, Male. Oh, kan. Tambah-tambah sedikit ya. Itu ta'ajub namanya. Itu ta'ajub simai. Yang belum bahas kalau di dalam ilmu bahasa, itu rata-rata yang mereka bahas adalah yang kiasi, yang ada wazannya. Yang ada apa? Wazannya. Makanya belum bilang balau sigotan. Kalau orang Arab, ta'ajub dia memiliki dua bentuk. Ini yang kiasi, saudara. Ini sekali lagi yang kiasi. Karena orang Arab juga yang simai ada yang lain. Ada yang lain. Iya. Kalau dia memiliki dua bentuk. Idahuma salah satunya ma'af'al. Maksudnya antum tinggal datangkan fi'il apa antum ta'ajubi. Kalau antum ta'ajub dengan keindahannya, ma'ahsan. Tinggal ditambah setelahnya antum ta'ajub terhadap siapa. Ma'ahsan yodin. Paham kan? Ma'ahsan arif. Dipahami nih? Iya. Kalau ta'ajub terhadap keindahannya. Kalau ta'ajub terhadap pukulannya, ma'adrub. Ta'ajub terhadap makannya, ma'akal. Paham? Maksudnya ini bentuk. Namanya kiasi. Antum bisa buat. Namanya apa? Kiasi. Tinggal tambahkan siapa setelahnya. Contoh sini, ma'af al-zaidan. Antum ganti, artinya antum ganti itu af'al. Ma-nya tetap. Zaidnya antum ganti, tergantung siapa antum ta'ajubi, af'alnya ganti dengan fi'il. Ganti dengan apa? Fi'il. Nah contoh, ma ahsana Zaidan, wa ma afdaluhu. Betapa bagusnya Zaid, betapa utamanya Zaid. Jadi dia takjub terhadap utamaannya. Wa ma a'malah, wa ma a'lamah. Wah, betapa ilmunya. Dia takjub terhadap apanya? Ilmunya Zaid. Tinggal i'rabnya sekarang. Belum bilang fama mubtada. Belum langsung kasih tahu i'rabnya. Inilah pembahasannya di nahwu. Fama mubtada bimakna syai'un azim. Makna ma itu syai'un azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Paham kan? Jadi disebut ini ma ta'ajubiyah. Ma yang bermakna ta'ajub. Wa af'ala fi'il madhi, makanya dia af'ala. Af'ala adalah fi'il madhi. Ini beda kalau isim tabdil. Isim tabdil af'al juga, tapi dia isim. Di dhamma marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan fathah karena ismul ladzi lan sharif. Kalau ini fiil. Jadi di sini adalah fiil, makanya dia selalu af'ala. Ya, fiil madhi. Wa fa'ilu dhamir mustatirun fihi wujuban yaudu ila ma. Fa'ilnya adalah dhamir yang disembunyikan di dalamnya secara wajib kembali ke ma. Wal ismul mansub al muta'ajjab minhu maf'ulun bih. Sementara isim mansub yang dita'ajjubi darinya adalah sebagai maf'ulun bih. Makanya Zaidan itu maf'ulun bih, mansub. Paham i'rabnya? Jelas ya i'rabnya? Jadi dia maf'ulun bih. Ini sigo yang pertama. Wasigo tsaniyah, bentuk yang kedua. Af'il bi Zaidin, tanpa ada ma. Af'il bi Zaidin. Jadi langsung bilang af'in bi Zaid. Adrib, akmil bi. Tambah bi. Dan beliau akan ceritakan sebentar asalnya. Nah contoh ahsin bi Zaid. Ini menunjukkan dia takjub. Paham? Bukan ini fi'il amr ini. Hati-hati. Bentuknya saja fi'il amr. Maknanya takjub. Iya. Wa akrim bih. Fa'af'il labduhu labdul amr. Af'il lafadznya memang lafadz amr. Tapi wa ma'nahu takjub. Hati-hati. Tapi maknanya apa? Takjub. Jadi jangan terjemahkan amr. Jangan terjemahkan amr. Maknanya apa? Takjub. Iya. Walaysa fihi dhamirun. Ini bedanya dengan af'al. Dan tidak ada padanya domir. Kalau af'al kan harus ada domir kembali kepada ma. Kalau ini kan tidak ada ma-nya. Kalau lafaz yang kedua ini. Tidak ada padanya domir. Bizaidin fa'iluhu. Bizaidin itu sebenarnya fa'ilnya. Itulah dia. Cuma dimasukkan huruf jar. Karena lafaznya itu adalah lafaz amr. Kan kalau lafaz amr tidak bagus kalau fa'ilnya berupa isim dohir. Makanya di jar supaya bagus lafaznya. Lihat belum bilang. Wa aslu qaulika ahsin bizaidin. Belum ceritakan. Asal ucapan antum ahsin bi Zaidin adalah ahsana Zaidun. Itu asalnya. Karena Zaid tadi aslinya apa? Sebagai apa? Fa'il. Jadi asalnya ahsana Zaidun. Aistoroda husn. Itu dia menjadi memiliki keindahan. Nahu auraqas syajaru. Seperti contoh auraqas syajaru. Yaitu pohon memiliki daun. Paham kan maknanya? Pohon memiliki daun. Seperti itu maksudnya. Karena wazan af'ala bermakna memiliki.
Wazan af'ala bisa bermana apa? Memiliki. Summa guyirat sigotuhu. Kemudian diubah bentuknya. Dari af'al menjadi apa? Ila sigotil amr. Kepada bentuk amr menjadi af'il. Dari ahsana menjadi ahsin. Itu sebab kenapa kita kasih huruf jar di ba. Karena bentuknya telah diubah. Iya. Faqabuha isnaduhu ila dohir. Maka jelek kalau disandarkan pada dohir. Karena namanya fi'il amr tidak pernah disandarkan pada apa? Dohir. Jadi asalnya af'al. Kemudian diubah bentuknya menjadi af'il. Setelah itu jelek dikasih fa'il berupa dohir. Maka fazidatil ba' fil fa'il. Maka ditambahkanlah ba' pada fa'il. Jadi ba'nya itu ba' zaidah. Jadi untuk i'rab ba'nya itu apa? Ba' zaidah. Ba' huruf tambahan. Jelas? Ba'nya di situ adalah siapa? Zaidah. Apa artinya zaidah? Huruf tambahan. Jelas? Jelas ini ta'ajub. Fokus kepada wazannya. Ma'af'al sama af'il. Ma'af'al sama apa? Af'il. Itu bentuk untuk ta'ajub. Berikutnya babul adad. Dari awraqus syajar bisa dikatakan kalau ta'ajub. Bisa. Berarti misalnya awraqus syajar. Kalau antum mau jadikan ta'ajub bukan fil fa'il berarti aurik bis syajar. Pakaikan bi. Pakaikan apa? Bi. Kalau antum ta'ajubi. Kan kalau awraqus syajaru kalimat biasa. Pohon memiliki daun. Tapi kalau antum ta'ajub terhadap pohon yang ada daunnya, apa langsung antum bilang? Aurik bis syajar. Harus pakaikan bi. Karena tidak bisa lagi dia butuh dohir. Iya tuh antum ta'ajubi sesuatu yang antum tahu, yang antum lihat. Paham kan? Ya, jelasin. Maksudnya pertanyaan Yastrib apakah harus ma'rifah? Kan namanya antum, masa antum ta'ajub? Saya ta'ajub, apa? Enggak tahu. Kan enggak cocok. Iya kan? Gimana Pak Cek? Iya. Kan enggak cocok. Jadi harus sesuatu yang antum tahu, antum ta'ajub terhadap siapa. Dipahami kan? Jelas? Selesai. Berikutnya babul adat. Atau besok ini? Sisa dua. Adat sama wakaf. Besok saja ya. Sisa ringan. Sudah tidak ada lagi berat. Ini tinggal baca saja. Alhamdulillah. Besok saja karena supaya tidak enak besok cuma ambil 1 menit. 5 menit. Kan wakaf cuma paling 5 menit. Paling tinggi 10 menit. Kalau wakaf. Wakaf kan artinya berhenti. Selesai. Paham wakaf? Apa artinya wakaf? Berhenti. Artinya selesai. Ya, tidak enak kalau hanya 5 menit, 10 menit. Insya Allah, akhirkan saja apa? Adat. Ini adat ini penting juga. Bilangan. Kan kita belum pelajari tentang apa? Bilangan. Susunan 1 sampai berapa. Alhamdulillah insya Allah besok.